Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pada pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong, Resort, Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang selalu setia memberikan kehidupan bagi kami hingga di pagi hari ini, sehingga kami beroleh kesempatan menikmati anugerah-Mu. Melalui hidup baru, nafas kehidupan, sukacita, serta semangat baru untuk menjalani kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami rindu akan firman-Mu sebagai bekal rohani kami yang memberikan kami kekuatan serta petunjuk untuk kami boleh melakukan pekerjaan kami sepanjang hari ini yang seturut kehendak-Mu. Berkati kami dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar serta mengerti akan kehendak-Mu melalui renungan di pagi ini. Urapi kami ya Tuhan serta kuduskan, sehingga kami layak mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, renungan buat kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8, dimulai dari ayat 37 hingga ayat 47. Injil Yohanes pasal 8, dimulai dari ayat 37 hingga ayat 47. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran,
sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini ialah ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita di pagi ini adalah identitas yang berasal dari Allah. Sobat terkasih, jika ada yang mempertanyakan, siapakah Allah itu? Maka berilah waktu untuk mengenal Yesus lewat firman-Nya yang adalah kebenaran. Yesus mencerminkan sifat-sifat Allah. Walaupun manusia tidak dapat melihat Allah, tetapi kita bisa mengenal Dia melalui Kristus Anaknya dan lewat firman-Nya. Menurut James W. Fowler, seorang psikolog dan teolog Amerika Serikat, tahap pertumbuhan dan perkembangan iman manusia diharapkan terbentuk sesuai dengan bertambahnya usia. Dimulai dari anak usia dini yang belajar mempercayai orang di sekitarnya, yang memiliki rasa ingin tahu atau mencari tahu tentang suatu kebenaran yang telah diyakininya, sampai menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dengan yang diyakininya, serta percaya kepada kebenaran Allah. Pertumbuhan iman merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang percaya. Namun, iman tidak akan bertumbuh dengan sendirinya tanpa dibina setiap saat dalam praktek spiritual, seperti belajar berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Allah, rajin beribadah, belajar hal-hal untuk berbuat baik, dan banyak lagi. Dalam renungan ini, kita mau diajak memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan iman orang-orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham. Yesus mengakui bahwa orang Yahudi adalah keturunan Abraham secara lahiriah. Namun, kehidupan mereka tidak mencerminkan sikap sebagai hamba Allah. Mereka memiliki kesamaan lahiriah, namun kehidupannya tidak sama dengan Abraham yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Hal ini nyata dari sikap ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Seharusnya mereka dapat percaya kepada Yesus yang menyatakan kebenaran dari Allah. Orang-orang Yahudi mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Namun, Yesus menanggapinya dengan mengatakan bahwa jika mereka benar-benar anak Allah, maka mereka akan menerima Yesus sebagai
utusan yang menyatakan kehendak Bapanya. Tetapi sebaliknya, orang Yahudi tidak mau menerimanya. Bahkan mereka berusaha membunuh Yesus. Yesus melihat bahwa mereka lebih pantas disebut sebagai anak-anak iblis karena tidak hidup dalam kebenaran Allah. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran Allah. Iblis berkata dusta, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mengapakah orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus? Akhirnya Yesus menegaskan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yesus ingin agar mereka percaya kepadanya dan berserah pada kehendaknya. Sobat radio yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Orang Yahudi sebagai keturunan Abraham, bangsa Israel, Tuhan menginginkan agar melalui mereka dapat menunjukkan identitas sebagai umat atau bangsa yang sungguh-sungguh mengenal Yesus dan memiliki identitas yang benar sebagai umat yang taat kepada Tuhan Allah. Sehingga bangsa-bangsa di dunia ini juga dapat mengenal Allah yang hidup. Mereka harus menjadi contoh, prototipe bagaimana mengenal Tuhan yang benar. Seperti orang Yahudi mengakui identitas sebagai keturunan Abraham, tetapi tidak hidup seperti apa yang dikerjakan oleh Abraham. Ini adalah hanya identitas semata, hanya label yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Sobat yang dikasihi Tuhan, dalam realitas yang kita saksikan setiap hari, model beragama saat ini sering dipakai untuk penunjuk identitas atau sebagai label. Banyak orang yang mabuk agama sehingga menyalahkan orang lain yang tidak sejalan dengan dirinya. Agama dipakai untuk menghitung kesalahan orang lain, menghakimi orang lain karena dirinya merasa lebih agamis, lebih suci, lebih merasa memahami. Model-model beragama seperti ini bagi Tuhan adalah kejijikan dan bahkan kejahatan. Karena yang paling pokok dalam menjalankan agama atau peribadatan adalah bagaimana hubungan kepada Tuhan diperlihatkan dalam hubungan kepada sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu harus diwujudkan dengan mengasihi sesama. Kalau kita mengaku taat dan patuh pada Tuhan, pada saat yang sama juga kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Saat ini kita seakan dibangunkan kembali tentang bagaimana kita melakukan iman dan percaya kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. Firman Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita melalui Yesus yang adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Ini menginspirasi setiap orang bagaimana menjalani hidup sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Menjalani hidup untuk hidup yang lebih berarti dan bermakna. Melalui Yesus kita diangkat dan dijadikan menjadi anak-anak Allah. Tetapi bagaimanakah kita dapat memperlihatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Kalau kita merasa anak-anak Allah, sejatinya
kita harus menampilkan sifat-sifat universal Allah, yaitu penuh cinta kasih, maha pengampun, pendamai, kasih, penuh kasih mesra, kebaikan, kesucian, dan terutama adalah hidup dalam kebenaran Allah. Inilah ciri-ciri orang yang percaya, yang hidup dalam Yesus dan yang disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus menghendaki pengikutnya dan kita semua yang mendengar renungan di pagi ini dapat membuktikan identitas diri kita yang berasal dari Allah dengan cara menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Kristus dan dengan sukacita. Jangan sampai kita merasa telah melakukan kehendak-Nya, namun kita tidak menerimanya sebagai Tuhan. Tanpa komitmen, kehidupan para pengikut Kristus tetap sama dengan orang lain yang tidak mengenalnya. Karena itu, sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buktikan identitas Kristen di dalam diri kita dengan melakukan kehendak-Nya. Semoga hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berikan kami hati yang taat melakukan kehendak-Mu sebagai bukti identitas kami yang berasal dari Allah. Kami memohon kepadamu, berikanlah kesembuhan bagi setiap orang yang sakit, pulihkan semangat orang yang lemah, yang menghadapi pergumulan dan kesusahan dalam hidup ini. Biarlah orang yang bersuka cita juga dapat menikmati sukacitanya dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan penuhilah pengharapan setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat-Mu bagi sesama. Tuhan Allah di sorga, kami memohon berkati juga Radio Pelita Kasih, yang senantiasa menyiarkan berita sukacita lewat firman-Mu, sehingga orang dapat mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada, dan hidup mereka semakin terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Kami percaya Tuhan, segala kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan sertai kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan terpujilah nama-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran di nomor telepon 0813 7583 4274. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube HKBP Kernolong, dan di kanal yang sama tersedia renungan malam Shalom mulai pukul 8 malam. Renungan harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. Ruangan serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Maria Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang
di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 5 kali. 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7. 2. Ibadah remaja pukul 7. 3. Ibadah umum pukul 7 berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran bersama 26 orang sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas.